Pernah gak sih kamu ngerasa dari hari Senin sampai hari Minggu itu rasanya sama aja? Bangun tidur, scroll, pergi sekolah, pergi kuliah, pergi kantor, kerja, pulang, scroll lagi, tidur lagi, dan gitu-gitu aja. Kamu bisa tahu updatean tentang orang lain dengan detail, tapi kalau aku tanya gimana kehidupan kamu minggu itu, kamu bisa jadi diem dan bingung mau ngejawab gimana. Aku udah sangat pernah di fase itu. Aku bisa update tentang kehidupan selebriti, aku bisa tahu mereka lagi kemana, ke luar negeri misalnya, aku bisa tahu outfit yang lagi tren sekarang, aku bisa tahu hal-hal yang memang unfaedah yang lagi viral dan harus aku konsumsi. Tapi ketika aku look forward, ketika aku melihat kembali minggu itu, apakah ada hal yang menarik di hidup aku benar-benar gak bisa jawab. Dan di titik itu aku sadar bahwa ternyata ada yang salah pada diri aku. Kalau kamu lagi nonton video ini dan ngerasa hidup kamu boring, hidup kamu ngestak, hidup kamu gak menarik, hidup kamu cuma jalani aja autopilot, aku mau bilang, aku bangga sama kamu. Aku bangga karena kamu udah berhasil untuk berani ngeklik video ini. Dan anyway, hi, welcome back to Myth Corner. Oke, di video kali ini aku akan bahas kenapa hidup kamu itu terasa membosankan padahal sebenarnya enggak. Dan gimana caranya kamu bisa balik lagi ke main character energi kamu di 2026. Aku akan mulai dari fakta terlebih dahulu. Kenapa sih hidup kamu terasa membosankan? Kebetulan aku Gen Z dan kita harus tahu bahwa faktanya Gen Z ini bisa menghabiskan sekitar 3 jam lebih untuk scrolling di sosial media per harinya. Artinya apa? Artinya kamu bisa memenuhi kehidupan kamu dengan menonton kehidupan orang lain, bukan memahami kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu males nyari, aku bakal kasih info bahwa udah banyak banget studi internasional yang ngejelasin bahwa penggunaan sosial media secara berlebihan justru akan meningkatkan rasa bosan. Efeknya, akhirnya kamu ngerasa hidup kamu flat. Bukan karena hidup kamu yang jelek, tapi karena ambang hiburan di otak kamu itu udah terlalu tinggi. Karena sosial media ini dia memicu dopamin instan yang kurang lebih mirip dengan pola kecanduan. Sehingga apa? Sehingga otak kamu butuh stimulasi terus-menerus. Sekarang aku pengen kamu jujur ke diri kamu sendiri. Kapan kamu benar-benar hadir di hidup kamu? Karena saat perhatian kamu udah habis buat pencapaian orang lain, relationship orang lain, estetik orang lain, otak kamu tuh akan penuh dengan memori orang lain, bukan memori kehidupan kamu sendiri. Jadi jangan heran kenapa hari kamu terasa kosong, hari kamu terasa hampa, hari kamu terasa membosankan. Coba sekarang kita ubah mindsetnya bahwa kamu bukan boring, kamu lagi disconnect aja sama diri kamu. Aku dulu pernah mikir gini, kayaknya kalau aku punya ini itu hidup aku bakal seru. Kayaknya kalau aku punya circle, aku punya relationship yang seru, aku punya aku punya tabungan segini, aku punya benda ini, aku punya whatever apapun itu, ini itu yang sejujurnya mungkin anggaplah 50% itu udah aku capai dan aku masih pernah di titik yang ngerasa hampa dan kosong. Kenapa coba? Karena masalahnya bukan dari luar, tapi dari diri aku sendiri. Kalau kamu terus-terusan jadi penonton, kamu bakal otomatis lupa gimana caranya jadi pemeran utama. Please, ini hidup kamu loh. Emangnya kamu mau jadi pemeran cadangan, pemeran pengganti, second lead di kehidupan kamu sendiri? Pasti jawaban kamu enggak kan? Pasti jawaban kamu ya aku maulah jadi pemeran utama di kehidupan aku sendiri. Dan makanya sekarang kita akan coba how to fix it. Hal pertama yang harus kamu lakuin adalah shift identitas. Balik jadi main karakter kamu. Ubah mindset cara kamu memandang diri kamu sendiri. Jangan mau hidup cuma autopilot. Kalau kamu mau tulis di kolom komentar, aku bakal balik ke main karakter aku di 2026.
Karena segala sesuatu yang ditulis itu nggak cringe, itu adalah manifestasi. Aku doain pasti kamu bisa. Yang kedua adalah scrolling less. Scroll lebih sedikit, bukan stop, tapi lebih sedikit. Aku nggak nyuruh kamu untuk ngapus semua social media kamu karena itu nggak realistis. Tapi kamu cukup membagi waktu kamu untuk scrolling itu lebih sedikit. Kalau kamu nganggap susah, satu hal sederhana yang bisa kamu lakuin dari sekarang adalah jangan pernah naruh HP sebelum tidur di samping kanan kiri atas bawah kamu. Taruh HP kamu, gadget kamu semuanya di tempat yang jaraknya itu susah kamu jangkau saat kamu bangun tidur. Karena apa? Karena ketika kamu bangun tidur, 30 menit pertama yang kamu lakuin itu akan sangat menentukan gimana 24 jam hidup kamu. Kenapa tadi aku saranin taruh gadget kamu lebih jauh ketika kamu bangun tidur? Karena biar kamu benar-benar punya kendali utuh di hari itu ke kehidupan kamu. Yang ketiga adalah dokumentasikan hidup kamu. Ini bukan untuk orang lain, bukan buat likes, bukan buat views, tapi untuk kamu bisa kembali melihat, kamu bisa kembali nostalgic lagi gimana kehidupan kamu sebelumnya, dan warna-warna itu yang bakal mereminder kamu bahwa oh aku minggu ini udah ngelakuin hal ini, oh aku hari ini ternyata tadi aku udah belajar hal baru misalnya, oh sebulan yang lalu itu aku pernah pergi ke pantai untuk self healing misalnya. Mulai dokumentasiin kehidupan kamu. Saat kamu benar-benar bisa dokumentasiin dengan baik kehidupan kamu, kamu punya waktu untuk ngelihat kembali kan kehidupan kamu, dan di situ tanpa kamu sadari, kamu bisa mengurangi waktu yang biasanya kamu gunain untuk scrolling time, tapi ini untuk merefleksikan hidup kamu kembali. Yang pengen aku bilang adalah ternyata kamu bisa untuk fokus ke kehidupan kamu juga meskipun hanya sebatas dari dokumentasi. Dan tentu poin plusnya hidup kamu akan lebih berwarna. Yang keempat adalah romantisasi hidup kamu. Kalau sebagai perempuan, aku by the way lagi suka banget kemarin sebelum beliau married, aku suka ngelihat Amanda Zahra. Karena menurut aku dia benar-benar mencerminkan perempuan yang sangat meromantisasi hidupnya. Dan aku benar-benar suka banget ngelihat itu. Jadi, apa ya, romantisasi hidup itu ternyata bikin kita mencintai kehidupan kita. Dan kalau kamu mau, kamu bisa menuliskan 3 rasa syukur kamu di hari ini. Kenapa? Karena rasa syukur itu dapat menurunkan stres. Dan kalau stres kamu udah berkurang, rasa bahagia kamu akan bertambah. Yang kelima, kamu harus ingat bahwa kamu selalu punya pilihan. Maksudnya adalah kamu bisa punya pilihan apapun selain scrolling. Aku pernah di satu hari berasa capek, mood gak bagus, pusing semua-semuanya, dan aku memilih untuk scrolling. Padahal, kalau aku bilang 30 menit itu aku punya waktu untuk scrolling, aku kan bisa mengalihkan scrolling itu dengan hal yang lain. Misalnya, nge-journaling mungkin, baca buku mungkin, atau apapun yang nggak memaksa mata aku untuk terus-terusan melihat layar, dan itu melelahkan. Dan ternyata ketika aku coba untuk memaksakan untuk tidak memilih scrolling, ya aku tetap aman aja gitu. Aku tetap enjoy, aku tetap, wah ternyata bisa ya. Meskipun cuma 10 menit misalnya, aku alihin dengan makan, dengan journaling, dengan ya apapun selain scrolling. Kenapa aku bilang selain scrolling? Karena kamu pasti pernah ngerasain kalau misalnya kamu lagi capek, terus kamu scrolling tiba-tiba ngelihat kehidupan orang lain, bukannya energi negatif kamu akan terus bertambah. Kamu ngerasa kok dia bisa kayak gitu sedangkan aku masih kayak gini. Bukankah itu akan memicu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau kamu tadi nggak scrolling, hidup kamu tetap terasa ringan, tetap terasa aman. Kalau kamu ngerasa bahwa akhir-akhir ini hidup kamu terasa membosankan, yang perlu kamu ingat dari aku adalah bukan hidup kamu yang boring, tapi kamu aja yang tidak memberikan keseluruhan diri kamu ke kehidupan kamu. Ayo ditambah lagi perhatiannya, ayo ditambah lagi
rasa syukurnya, ayo ditambah lagi hadirnya kamu kepada diri kamu sendiri. 2026 ini aku nggak mau jadi yang paling sempurna, tapi aku cuma pengen jadi versi yang lebih baik dari aku yang kemarin, dan salah satunya dengan aku bisa terus membahagiakan diri aku sendiri dan menjadi pemeran utama di kehidupan aku. Kalau kamu udah nonton video aku sampai sini, terima kasih. Dan mungkin ini adalah tanda bahwa kamu harus take your power back, kamu harus kembali hadir di kehidupan kamu sepenuhnya. Sebelum aku tutup, aku pengen kamu komen satu hal. Aku bakal balik ke main karakter aku di 2026. Segitu dulu dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mif Corner karena itu gratis. Thank you so much for watching and see you on my next video, guys.